Nama saya Atina Madubun dari kelas C angkatan 2017, jurusan Sejarah dan Sosiologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Kajian dan Tinjauan Geografis Masyarakat Pedesaan, Agraris dan Maritim, serta Masyarakat Perkotaan. Masyarakat Desa Maritim. Masyarakat maritim mempunyai dua buah makna tersendiri, yaitu maritim yang merupakan segala aktivitas pelayaran dan peniagaan atau perdagangan yang berhubungan dengan kelautan atau disebut pelayaran niaga. Sedangkan masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, cukup lama mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok tertentu. Masyarakat menurut Koen Jaraningrat ialah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu, bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama, sehingga mereka dapat mengatur dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Konsep suku bangsa mengacu pada kesatuan hidup manusia yang memiliki dan dicirikan dengan serta dasar akan kesamaan budaya, sistem-sistem pengetahuan, bahasa, organisasi sosial, pola ekonomi, teknologi, seni, dan kepercayaan. Contoh dari kesatuan hidup manusia yang disebut suku bangsa seperti suku bangsa Jawa, Sunda, Minangkabau, Batak, Aceh, Bali, Dayak, Bugis, Makassar, Ambon, dan lain-lain. Di Indonesia menurut macam-macam bahasa yang diucapkan terdapat kurang lebih 600 buah suku bangsa. Masyarakat maritim yang mendiami pulau-pulau kecil dan pantai-pantai terpencil hampir tidak dikenal oleh sebagian besar oleh orang di Nusantara. Hal tersebut telah menyebabkan mereka terbinajalkan dari berbagai bidang pembangunan kebangsaan. Karena itu perlu adanya upaya mengenali kebudayaannya. Yang pertama, karakteristik sosial masyarakat maritim. Pengertian menurut Peter L. Berger, masyarakat adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya. Yang kedua, dinamika struktur masyarakat maritim. Di Sulawesi Selatan, tempat kediaman dan asal-usul komunitas-komunitas nelayan Bugis, Bajo, dan Makassar di berbagai tempat di Nusantara ini. Dikenali kelompok kerjasama nelayan yang dikenal dengan istilah Pou Punggawa Sawi, yang menurut keterangan dari setiap desa telah ada dan bertahan sejak ratusan tahun silam. Masyarakat desa agraris. Berbicara tentang masalah primitif, maka kita berbicara tentang kehidupan masyarakat desa. Begitu pula kehidupan desa selalu dikaitkan dengan kehidupan agraris, yaitu kelompok masyarakat yang mayoritas bermata pencarian di bidang pertanian dan sebagai penghasil pangan utama menjadi tumpuan bagi masyarakat kota. Masyarakat agraris adalah masyarakat yang menguntungkan kehidupannya dengan bercocok tanam, baik di sawah dan di perkebunan. Kehidupan masyarakat ini masih jauh dari modernisasi. Dengan kata lain, mereka hidup sederhana secara tradisional. Adapun kebudayaan yang bersifat gotong royong yang identik dengan adat istiadat pedesaan. Menurut Bintarto, desa mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, daerah dan arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak serta penggunaannya. Yang kedua, penduduk meliputi jumlah pertambahan, kepadatan, persebaran, dan mata pencarian penduduk setempat. Yang ketiga, tata kehidupan dalam ini tata pola pergaulan dan ikatan pergaulan. Maju mundurnya sebuah desa bergantung dari tiga unsur ini, yang di dalam kenyataannya ditentukan oleh faktor usaha manusia dan tata geografi. Dapat menurut Paul, desa adalah daerah yang penduduknya kurang dari 2.500.000 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut. A. Mempunyai pergaulan yang saling mengenal antara beberapa ribu jiwa. B. Memiliki perhatian dan perasaan yang sama dan kuat tentang kesukaan terhadap adat kebiasaan. C. Memiliki cara berusaha dalam hal ekonomi, yaitu agraris pada umumnya dan sangat dipengaruhi oleh keadaan alam seperti iklim,
kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris bersifat sambilan. Jadi yang dimaksud masyarakat pedesaan adalah sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah tertentu yang penghuninya mempunyai perasaan yang sama terhadap adat kebiasaan yang ada. Ciri-ciri masyarakat agraris. Masyarakat pedesaan ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama anggota warga desa, sehingga seorang merasa dirinya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat tempat yang hidup. Dalam masyarakat terdapat keselamatan dan kebahagiaan bersama. Adapun ciri-ciri masyarakat pedesaan antara lain, setiap warganya mempunyai hubungan yang telah mendalam dan erat bila dibandingkan dengan warga masyarakat di luar batas-batasnya. Sistem kekeluargaan. Sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. Masyarakat yang homogen seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat, istiadat, dan sebagainya. Kegiatan masyarakat agraris. Salah satu ciri khas dalam masyarakat agraris masyarakat desa adalah adanya semangat gotong royong yang tinggi, misalnya pada saat mendirikan rumah, memperbaiki jalan desa, membuat saluran air, dan sebagainya, terutama menangani hal-hal yang bersifat kepentingan umum. Perkembangan masyarakat agraris. Masyarakat agraris sebenarnya tidak setekan mereka berkembang dan berubah seperti kita, namun pada tingkat lajunya lebih rendah. Perubahan lambat yang menjadi nyata sebelum berpuluh-puluh atau beratus-ratus tahun. Selama periode yang demikian, kita dapat mencirikan kecenderungan jangka panjang dari proses siklis dan kejutan acaknya. Kecenderungan untuk menjadi sederhana dalam kehidupan masyarakat agraris selalu saja terjadi dan telah mengakar kuat. Masyarakat agraris mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana menjalin hubungannya dengan alam tempat mereka hidup secara turun-temurun. Perubahan sosial masyarakat agraris desa ke industri kota. Perubahan masyarakat tradisional agraris ke masyarakat industri modern merupakan akibat dari derasnya proses modernisasi berbagai nilai dan teknologi yang ditawarkan. Hal ini karena modernisasi melibatkan perubahan pada hampir segala aspek tingkah laku sosial. Akhirnya struktur masyarakat agraris yang memiliki nilai-nilai yang sosial seperti gotong royong yang sangat kuat telah berubah. Pada masyarakat industri sangat kompleks dan hanya dapat diselesaikan dengan pembagian tugas. Dampak perubahan dari agraris menjadi industri yang signifikan meliputi perubahan mata pencarian, yaitu terjadi pergeseran orientasi dari sektor pertanian menjadi sektor industri. Jasa dan perkembangan kenyataannya tersebut tidak bisa dilelakan bahwa industri pada masyarakat pertanian agraris yang ada di wilayah pedesaan merupakan salah satu penyebab perubahan sosial yang mempengaruhi sistem dan struktur sosial masyarakatnya. Dengan demikian, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat pasca industri merupakan sebuah keniscayaan. Akan tetapi tidak semua dampak perubahan sosial itu beranda negatif, ada pula dampak positifnya, terutama pada perkembangan tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat pedesaan yang terkait dengan perubahan pola mata pencaharian atau kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Dampak negatifnya adalah adanya pencemaran lingkungan, terutama air limbah yang mengalir lahan pertanian sehingga hasil pertanian menjadi kurang baik. Pengaruh masuknya industri ke kawasan agraris desa telah menjadikan masyarakat tradisional desa dan agraris secara alami ikut berubah menjadi masyarakat modern, kota, kelurahan, dan industri. Perubahan masyarakat maritim. Setiap kebudayaan dan masyarakat di dunia, tidak terkecuali kebudayaan dan masyarakat maritim, cepat atau lambat pasti mengalami dinamika atau perkembangan. Dinamika tersebut meliputi wujud-wujud teknologi dan benda atau karya, perilaku dan kelembagaan, sistem-sistem budaya, kognitif atau mental, etos atau sikap kepribadian. Dalam masyarakat maritim termasuk Indonesia telah tumbuh berbagai sektor dan subsektor ekonomi kemaritiman baru yang memunculkan segmen-segmen atau kategori-kategori sosial
seperti pertambangan, pekerja industri, pengelola, dan karyawan wisata, marinir akademis atau penelitian birokrat, dan lain-lain. Tumbuh kembangnya sektor-sektor ekonomi di jasa segmen masyarakat maritim tersebut memerlukan dan diikuti dengan perkembangan dan perubahan kelembagaan menjadi wadah dan regulasinya. Tumbuhnya sektor-sektor ekonomi baru dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi baru dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi kemaritiman lama, terutama perikanan dan pelayaran, tampak dalam dan sistem-sistem budaya kemaritiman atau pengetahuan, gagasan, kepercayaan, nilai, dan aturan. Terima kasih, itu saja hasil dari makalah saya.